Saya Eka Nurmavina, NIM 520020030026, Prodi Manajemen A2, tugas Komunikasi Bisnis, Universitas Islam Majapahit. Perkenalkan, nama saya Ilsa Hatin Ainunisa, NIM 5200203041, Prodi Manajemen, mata kuliah Komunikasi dan Negosiasi Bisnis, Universitas Islam Majapahit. Perkenalkan, nama saya Sinta Mujibradidina, NIM 520020300078, Prodi Manajemen untuk tugas Komunikasi Bisnis dari Universitas Islam Majapahit. Pengertian komunikasi bisnis lintas budaya menurut Tian Guang dan Trotter pada tahun 2012. Yang dimaksud dengan komunikasi bisnis lintas budaya adalah komunikasi bisnis di antara konsumen atau antara konsumen yang berbeda budaya dengan pemasaran paling tidak pada salah satu aspek dasar budaya seperti bahasa, agama, norma-norma sosial, nilai-nilai pendidikan, dan gaya hidup. Komunikasi bisnis lintas budaya menurut organisasi atau perusahaan untuk lebih sensitif terhadap adanya perbedaan budaya, menghormati hak terhadap budaya oleh konsumen dalam berbagai budaya dan pasar. Para pemasar hendaknya memahami bahwa konsumen mereka memiliki hak terhadap budaya masing-masing. Jika seorang pemasar ingin sukses dalam pemasaran lintas budaya, maka mereka harus menghormati nilai-nilai serta hak yang dimiliki oleh konsumen. Hambatan-hambatan komunikasi bisnis lintas budaya menurut R. Delecta Jennifer dan Dr. G.P. Rahman pada tahun 2015. Terdapat beberapa hambatan dalam komunikasi bisnis lintas budaya, yaitu sebagai berikut. 1. Kesalahpahaman. Kesalahpahaman adalah hambatan komunikasi bisnis lintas budaya yang terbesar. Kesalahpahaman dapat terjadi di antara orang-orang antara latar belakang budaya dengan beragam kepercayaan dan nilai-nilai yang dianut masing-masing. Adanya perbedaan budaya dapat menimbulkan kecemasan serta ketidakpastian untuk mengakhiri kesalahpahaman yang terjadi. Kesalahpahaman yang terus berkembang dapat menimbulkan rasa cemas dan ketidakpastian dalam berbagai aspek. Tentunya hal ini dapat mempengaruhi kinerja organisasi. 2. Norma-norma dan peranan. Norma dapat diartikan sebagai berbagai aturan untuk menentukan apakah suatu perilaku dapat diterima dan sesuai dengan budaya. Masing-masing budaya memiliki seperangkat norma dan memiliki seperangkat perilaku yang sesuai atau dapat diterima. Mereka yang bekerja dalam lingkungan multikultural selalu gagal untuk memahami berbagai norma dari budaya lainnya. Hal ini tentunya dapat mengganggu proses komunikasi serta menimbulkan rasa cemas. 3. Kepercayaan dan nilai-nilai. Kepercayaan serta nilai-nilai yang dianut oleh masing-masing orang sangatlah berbeda, tergantung dari latar belakang budaya. Kepercayaan serta nilai-nilai lintas budaya yang berlaku hendaknya diketahui oleh masing-masing orang agar terjalin komunikasi yang efektif. 4. Stereotyping. Stereotyping merupakan penilaian tentang seseorang. Informasi yang kurang valid tentang seseorang dapat menimbulkan kesalahan pemilihan dalam komunikasi bisnis lintas budaya. Stereotyping budaya yang berlebihan dapat menyebabkan meningkatnya rasa cemas. Stereotyping adalah faktor utama terjadinya perbedaan pendapat tentang budaya orang lain sehingga menimbulkan miskomunikasi. 5.
Etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan penilaian tentang budaya sendiri atau kelompok perilaku sebagai patokan untuk melawan kelompok lain. Etnosentrisme dapat meningkatkan tingkat kecemasan. Cara mengatasi hambatan-hambatan komunikasi bisnis lintas budaya, sebagaimana komunikasi antar budaya. Maka untuk mengetahui berbagai hambatan dalam komunikasi bisnis lintas budaya, salah satunya adalah dengan meningkatkan kompetensi komunikasi lintas budaya dalam sebuah organisasi atau perusahaan untuk mencapai berbagai tujuan dengan tetap menghormati nilai-nilai, norma-norma, kepercayaan yang dimiliki oleh orang lain atau pihak lain. Sebuah organisasi bisnis hendaknya mengembangkan kompetensi lintas budaya sebagai cara mengatasi hambatan-hambatan dalam komunikasi lintas budaya. Kompetensi komunikasi lintas budaya menurut Dr. Delecta Jennifer dan Dr. G.P. Rahman, yang dimaksud dengan kompetensi lintas budaya adalah untuk berpartisipasi dalam sebuah kumpulan kegiatan inti yang terjadi dalam kode umum komunikasi. Kemampuan ini dikombinasikan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kompetensi lintas budaya yang berhasil ditopang oleh 3 pilar, yaitu 1. Sensitivitas lintas budaya, yakni aspek kasih sayang komunikasi lintas budaya dapat diidentifikasi sebagai sensitivitas antar budaya yang berkembang dalam rangka menimbulkan kemampuan individu untuk menghargai perbedaan budaya yang ada, sehingga individu dapat mengembangkan konsep diri, netralitas, dan kepemilikan diri. 2. Kesadaran lintas budaya, yakni merupakan aspek kognitif komunikasi lintas budaya. 3. Kemampuan lintas budaya. Kompetensi lintas budaya dapat dikembangkan melalui beberapa cara, yaitu kemampuan lintas budaya. Kompetensi lintas budaya dapat dikembangkan melalui beberapa cara, yaitu 1. Pelatihan pengetahuan lintas budaya, yakni karyawan perlu untuk menyadari dan mengakui keberadaan perbedaan di antara budaya yang ada dalam hal nilai-nilai, kepercayaan, persepsi, dan interpretasi. Karyawan hendaknya diberikan berdasar pelatihan lintas budaya yang dapat membuat mereka sadar terhadap lintas budaya dalam dunia kerja atau bisnis. 2. Pelatihan bahasa, yakni hambatan bahasa adalah masalah terbesar dalam kelompok yang bersifat multikultural. Pelatihan bahasa hendaknya diberikan kepada mereka yang memiliki kesempatan untuk melakukan kontak dengan orang asing. 3. Penegakan kebijakan yang saling menguntungkan, yakni sebuah organisasi hendaknya tetap bertahan pada keuntungan yang sama bagi semua budaya dalam dunia kerja atau bisnis. Karyawan hendaknya mendapatkan keuntungan yang sama seperti karyawan lainnya yang memiliki budaya yang berbeda, sehingga tercipta situasi yang saling menguntungkan. Mempelajari komunikasi bisnis lintas budaya. Dengan mempelajari komunikasi bisnis lintas budaya, kita dapat mengetahui serta memahami berbagai pengertian tentang budaya serta perbedaan budaya. Komunikasi bisnis lintas budaya, hambatan-hambatan dalam komunikasi bisnis lintas budaya dan cara mengatasinya. Unsur komunikasi antar budaya. Komunikasi adalah sebuah proses dinamis di mana setiap orang bermaksud untuk berbagi apa yang ia nyatakan dengan orang lain melalui penggunaan simbol-simbol. Dapat kita lihat bahwa pengertian komunikasi yang telah disebutkan menggambarkan prinsip-prinsip komunikasi yang telah kita pahami bersama. Sebagai sebuah proses, tentunya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Salah satunya adalah budaya. Tak dipungkiri bahwa komunikasi dan budaya memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Secara ilmiah, hal ini ditunjukkan melalui beberapa pendekatan atau penelitian, yaitu komunikasi internasional adalah
Istilah yang digunakan merujuk pada arus komunikasi di antara berbagai negara, khususnya komunikasi antara pemerintahan. Komunikasi lintas budaya secara teknis merujuk pada perbandingan fenomena lintas budaya. Komunikasi pembangunan digunakan untuk merujuk pada studi komunikasi untuk mempromosikan pertumbuhan sosial dan ekonomi dalam negara-negara berkembang. Komunikasi antar budaya secara umum merujuk pada interaksi tatap muka di antara orang-orang dengan latar belakang budaya yang berbeda. Melalui komunikasi antar budaya, kita dapat menciptakan, memahami, dan mentransformasikan kebudayaan dan identitas.